Film diawali dengan diperlihatkan dua orang kakak beradik yang saat itu sedang berburu rusa. Kakak tertuanya ini bernama Johan, sementara adik bungsunya bernama Danny. Setelah mendapatkan satu rusa, Danny bertanya kepada Johan mengenai saudara tengah mereka yang beberapa bulan ini tidak ada kabar. Johan mengatakan kalau ia sudah muak dengan kelakuan saudara tengah mereka yang sangat sulit diatur. Diketahui saudara tengah mereka dulunya merupakan seorang tentara, namun sekarang malah lebih memilih menjadi petarung jalanan. Bahkan diketahui ia juga sekarang bekerja untuk bos mafia. Malam harinya, kita akan diperkenalkan dengan saudara tengah mereka yang bernama Roy. Roy saat ini akan bertarung melawan musuh di hadapan para tamu VIP. Singkat cerita, Roy pun akhirnya melakukan pertarungan. Seperti biasa, Roy dapat dengan mudah memojokkan setiap lawannya. Merasa si lawan sudah menyerah, Roy pun malah langsung menghampiri sang pacar. Bersama dengan itu, lawannya tiba-tiba bangkit dan balik menghajar Roy. Pada akhirnya Roy harus kalah dalam pertarungan tersebut. Ternyata akibat dari kekalahan itu membuat bos mafia marah kepada Roy yang bernama Julian, di mana ia selama ini selalu mempertarungkan Roy dengan para lawannya. Julian begitu kesal kepada Roy karena Roy dianggap tidak fokus bertarung karena hanya ada sang pacar. Apalagi dalam pertarungan ini Julian harus kalah jutaan dolar. Tak lama pacar Roy dibawa ke ruangan itu, lalu tanpa ragu Julian langsung menghabisinya. Setelah itu, Julian membawa Roy ke sebuah markas rahasianya. Ternyata di sini Julian meminta kepada Roy untuk mengangkut batu berlian langka berharga 50 juta dolar dari titik A menuju titik B. Julian juga mengatakan kalau ia akan memberi Roy 1 juta dolar apabila Roy berhasil menjalankan tugasnya tersebut. Di sini Roy bertanya kenapa Julian tidak menyuruh anak buahnya saja untuk mengangkut berlian itu. Julian mengatakan kalau ada 3 alasan kenapa ia ingin Roy membawa berlian itu. Yang pertama, Roy adalah pengemudi handal dan profesional. Kedua, Roy mempunyai hutang kepada Julian akibat kalah bertarung tadi. Dan yang ketiga, Roy mempunyai kakak yang cukup tangguh yaitu Johan dan nantinya Roy bisa pergi bersama Johan. Julian menjelaskan apabila Roy macam-macam atau sampai membawa kabur berlian itu, maka anak dan istri Johan adalah jaminannya. Mendengar hal itu, Roy sempat ingin mengamuk karena Julian malah membawa keluarga kakaknya dalam urusan ini. Ternyata hal tersebut dilakukan karena Julian butuh jaminan, sementara Roy tidak mempunyai anak dan istri dan hanya Johanlah yang mempunyainya. Roy sempat pesimis mengingat hubungan dirinya bersama Johan sedang tidak baik-baik saja. Setelah itu Roy menghubungi Johan, namun Johan tidak mau mengangkat karena selama ini Roy susah diatur dan selalu membawa masalah untuk keluarganya. Keesokan harinya, scene memperlihatkan si adik bungsu yaitu Danny yang ternyata merupakan seorang tentara angkatan darat. Danny pun pergi ke peternakan yang berada tepat di belakang rumah Johan. Sesampainya di sana, Johan mengatakan kalau Roy semalam menghubunginya, namun Johan tidak sudi mengangkat panggilan tersebut. Kita tahu Johan dan Roy sedang tidak akur dalam beberapa tahun terakhir. Mendengar hal itu, Danny mengatakan kalau Johan seharusnya mengangkat teleponnya karena siapa tahu Roy sedang membutuhkan pertolongan Johan. Tak lama berselang, tiba-tiba sebuah truk datang ke rumah Johan yang ternyata itu adalah Roy. Terlihat kedua putri Johan dan istrinya menyambut kedatangan Roy, apalagi Roy sudah lama tidak datang ke sana. Danny segera ke belakang menemui Johan untuk memberitahu kalau Roy ada di rumah dan sebaiknya Johan segera menemuinya. Namun di sini Johan menolak karena Roy pasti hanya datang ketika ia sedang ada masalah. Ternyata selama ini yang membuat Johan kecewa kepada Roy karena Roy lebih memilih menjadi petarung seorang bos mafia setelah Roy keluar dari militer. Bersamaan dengan itu, Roy datang ke sana dan ia sempat mendengar perkataan Johan. Pada akhirnya, Roy dan Johan kembali bertengkar hingga Roy memutuskan pergi dari sana.
Danny yang merasa kasihan kepada Roy, ia pun mengejarnya lalu mengatakan kalau Roy tidak usah ambil hati atas perkataan kakak tertua mereka. Di sini Roy mengatakan apakah Danny mau ikut dengannya mengantarkan barang keluar kota dalam beberapa hari. Tadinya Roy datang ke sini ingin mengajak Johan, namun sayangnya Johan masih saja membencinya. Mendengar hal itu, Danny pun setuju dan akan ikut bersama Roy mengingat ia juga sedang cuti libur. Yeah, let's do it. Geez, yeah, why not? Di tengah perjalanan, Danny mengatakan kalau Johan sebenarnya masih peduli kepada Roy, namun sekarang ia sedang tidak ingin menunjukkannya saja. Kemudian Danny bertanya apakah barang yang akan diantar sudah ada di dalam truk. Roy menjawab kalau barang yang akan mereka bawa ada di titik lokasi A dan kita akan sampai ke titik lokasi A pada esok hari. Malam harinya setelah mereka berkendara cukup jauh, Roy membawa Danny ke sebuah arena pertarungan bawah tanah milik salah satu teman Roy. Ketika mereka masuk ke dalam, terlihat seorang pria bernama Big sedang melawan petarung lain. Namun dengan sangat mudah, Big berhasil mengalahkan lawannya tersebut. Roy yang awalnya datang untuk menonton, tiba-tiba ia menawarkan diri untuk bertarung melawan Big. Ternyata Big dulunya pernah bertarung melawan Roy dan kala itu Big dapat dikalahkan dengan mudah. Big yang merasa inilah waktunya untuk membalas Roy. Ia pun sangat bersemangat melawan Roy. Namun ternyata belum juga 1 menit pertandingan berlangsung, Roy berhasil mengalahkan Big dengan mudah. Keesokan harinya, Roy dan Danny kembali melanjutkan perjalanan menuju titik lokasi A. Singkat waktu, sesampainya di sana, Roy turun dari truk sementara Danny menunggu di mobil. Bersamaan dengan itu, Roy langsung disambut oleh tangan kanan Julian yang bernama Jabal. Kemudian Jabal membawa Roy masuk ke dalam dan ternyata Jabal sudah memasukkan berlian-berlian itu ke dalam sebuah minuman, yaitu agar nantinya tidak dicurigai oleh para polisi. Sebelum pergi, Jabal mengatakan kepada Roy agar ia berhati-hati membawa berlian tersebut karena apabila Roy gagal membawanya ke titik lokasi B, maka jaminannya adalah anak dan istri Johan. Setelah itu, Roy dan Danny kembali melanjutkan perjalanan menuju titik lokasi B. Setelah seharian menyetir, Roy dan Danny berhenti di sebuah toko pinggir jalan untuk membeli beberapa minuman. Tak lama berselang, datang 3 mobil ke sana yang ternyata mereka berniat merampok berlian yang dibawa Roy. Mereka segera memberondol toko tersebut hingga menyebabkan si pemilik toko harus tewas. Lalu mereka segera kabur dengan membawa truk milik Roy. Roy sendiri sempat ingin menghentikan mereka, namun sayang usahanya sia-sia. Setelah itu, Danny menghampiri Roy sambil mengatakan kalau mereka harus mengejar para perampok tersebut hingga mereka berdua memutuskan mengejarnya menggunakan mobil si pemilik toko. Di dalam pengejaran, Danny bertanya apa sebenarnya barang yang ada di dalam mobil truk. Namun di sini Roy hanya diam hingga mereka berdua harus diserang oleh para perampok tadi. Sempat terjadi tembak-tembakan dan kejar-kejaran. Namun karena mereka berdua kalah jumlah dan amunisi, pada akhirnya Roy dan Danny pun harus terpental keluar. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk berjalan kaki sebab mobil yang tadi mereka gunakan sekarang sudah rusak dan tidak berfungsi. Di sini Danny kembali bertanya apa sebenarnya barang yang ada di dalam truk dan Roy menjawab kalau barang yang mereka angkut tadi adalah sebuah berlian berharga 50 juta dolar milik Julian bosnya. Malam harinya memperlihatkan Julian yang mendapat kabar dari anak buahnya kalau Roy masih belum sampai di titik lokasi B. Di sini Julian menyangka kalau Roy telah membawa kabur berlian tersebut.
Di balik itu, Danny dan Roy sedang beristirahat di padang rumput sebab lokasi mereka sangat jauh dari pemukiman warga serta tidak ada sinyal.